Kasus gagal ginjal pada anak, GGA, masih mengalami peningkatan hingga hari ini. Bahkan, Sistem Informasi Rumah Sakit, SIRS, online Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mencatat ada sekira 493 kasus gagal ginjal anak di DKI Jakarta pada 2023. Salah satu rumah sakit rujukan yang menjadi tempat penanganan GGA adalah Rumah Sakit Anak dan Bunda, Ersap, Harapan Kita, Palmerah, Jakarta Barat. Rumah sakit tipe A itu diketahui telah fokus menangani pasien dialisis, cuci darah, sejak 2019 lalu. Menurut Dr. Ina Zarlina selaku dokter spesialis anak konsultan nefrologi sekaligus kepala unit dialisis Ersap Harapan Kita, ada sekira 134 kasus GGA yang ditangani di tempatnya itu sejak 2019. Kata Ina saat ditemui di Ersap Harapan Kita, Rabu, 11 September 2024. Dok, mungkin bisa dijelaskan untuk di RSAB ini apakah saat ini masih ada kesini aja dok, penanganan terhadap pasien gagal ginjal anak dan berapa sih jumlahnya sekarang yang ada di sini kalau misalkan masih ada? Ya, jadi di RSAB Harapan Kita dari tahun 2019 ya, sedangkan di RSAB ini sendiri kan unit dialisis untuk anak itu baru ada di awal 2018. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang itu sekitar 134 kasus. Jadi yang menjalani dialisis ya, dalam arti ada yang menjalani hemodialisis, ada yang menjalani CAPD atau yang namanya peritoneal dialisis. Jadi dua hal yang berbeda sih. Kalau hemodialisis itu mesin, kalau CAPD itu dilakukan sendiri oleh keluarga pasien di rumah. Oke, berarti pada dalam 3 tahun terakhir ini apakah ada peningkatan kasus atau justru penurunan kasus di RSAB? Kalau dalam 3 tahun terakhir ya, dari 2019 memang ada peningkatan kasus-kasus yang menjalani dialisis. Karena awal-awal kan kita belum membuka ya, jadi baru makin kesini waktunya itu banyak rujukan-rujukan masuk ke kita sehingga kita lebih banyak pasiennya yang menjalani dialisis di kita. Kurang lebih peningkatannya berapa persen tuh dok? Peningkatannya mungkin kalau secara persentasi kan data-data yang awal mungkin tidak saya hitung ya. Kalau dihitung persentasi ya mungkin kalau awal-awal sekitar 50-an, sekarang sekitar 130-an gitu ya. Itu yang baru di anak maksudnya? Ya, anak, dan waktu awal itu memang sempat ada dialisis untuk ibu ya, tapi sekarang ini hanya untuk anak. Rata-rata yang terkena gagal ginjal yang dirawat di RSAB ini rentang usianya berapa sih dok? Jadi rentang usianya tuh usia remaja ya rata-rata, jadinya sekitar 10 sampai 18 tahun yang menjalani dialisis kronik ya. Oke, nah kalau misalkan untuk dialisis kronik itu sama yang biasa itu gimana sih dok bedanya? Jadi kan ada yang namanya dialisis akut, biasanya kita berikan kepada pasien-pasien dengan gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut mungkin yang istilahnya secara internasional adalah acute kidney injury. Nah, di Indonesia itu adalah disebutnya gangguan ginjal akut. Nah, itu biasanya ada stadium-stadium, ada yang stadium yang mild, ringan, atau yang sampai yang sudah berat. Yang sudah berat itu biasanya sudah failure atau sudah menyebabkan gagal ginjal. Nah, kalau yang kronis, yang kita sebut penyakit ginjal kronik itu biasanya kejadiannya udah lebih lama. Kalau akut tuh memang dalam waktu 1 mingguan langsung terjadi penurunan fungsi ginjal. Kalau kronis itu biasanya sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya, nah, di mana memang fungsi ginjalnya turun dan dia kemudian dengan terapi konvensional dalam arti diobati secara hanya secara rutin gitu ya, tidak teratasi sehingga harus menjalani dialisis. Jadi bedakan dengan akut dan kronik. Oke, nah rata-rata orang yang dirawat di sini tuh penyebabnya apa sih? Kenapa mereka pada akhirnya bisa terkena ataupun divonis gagal ginjal? Ya, jadi memang kalau yang akut biasanya sih rata-rata karena pasca infeksi ya. Jadi yang namanya infeksi berat itu sampai menyebabkan gagal ginjal akut itu juga bisa. Ya, infeksi apapun itu, infeksi bakteri atau pada pasien-pasien dengan kelainan imun. Ya, jadi ada penyakit-penyakit autoimun menyebabkan
harus menjalani dialisis.